Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devisa Fitri. Video ini berisikan materi arus listrik bolak-balik dengan kompetensi dasar, menganalisis rangkaian arus bolak-balik, serta penerapannya. Berbicara soal listrik, sangat erat kaitannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang sudah kita tahu, bahwa arus listrik memiliki dua jenis, yaitu arus listrik searah dan arus listrik bolak-balik. Tapi, kenapa sih arus listrik yang mengalir ke rumah-rumah itu menggunakan arus listrik bolak-balik? Kenapa tidak menggunakan arus searah? Nah, pada video kali ini kita akan membahas jawabannya. Sebelum masuk ke jawabannya, kita akan mempelajari terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan arus bolak-balik. Arus listrik terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu arus listrik searah atau yang biasa kita sebut dengan DC, direct current, yang mana arus listriknya mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Maka elektronnya bergerak dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, seperti yang kita lihat dari animasi ini. Lalu yang kedua, ada yang namanya arus listrik bolak-balik atau biasa kita sebut dengan sebutan AC, alternating current, yang mana arusnya tidak mengalir dari kutub positif ke negatif, tetapi arusnya mengalir bolak-balik. Nah, pemanfaatannya, arus AC ini biasa dimanfaatkan untuk generator PLN. Nah, bagaimana? Udah kebayangkan perbedaannya? Pada listrik DC, arus listriknya selalu bergerak pada arah yang sama dan biasanya nilainya tetap. Kalau kita buat grafiknya, jadinya seperti ini. Sementara pada listrik AC, arus listriknya terkadang bergerak searah jarum jam, terkadang pula bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Biasanya perubahannya berupa sinusoidal, seperti grafik ini. Dalam pengukuran besaran listrik seperti arus listrik dan tegangan listrik pada AC dan DC, kita mengenal alat yang namanya ampermeter yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik dan voltmeter digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Nilai yang tertera pada alat ini kita sebut sebagai nilai efektif. Pada nilai efektif ini biasanya terjadi pada kondisi DC, jadi arusnya masih searah. Selanjutnya, untuk mengukur tegangan AC, kita bisa menggunakan alat yang disebut osiloskop. Jadi, osiloskop ini untuk mengukur tegangan AC, di mana nilai yang tertera pada alat ini disebut sebagai nilai maksimum atau kita lambangkan sebagai Vmax. Selanjutnya, besaran-besaran pada arus bolak-balik. Besaran di sini banyak digunakan pada perhitungan ya. Yang pertama, arus maksimum diberi lambang IM, satuannya ampere. Kemudian, tegangan maksimum diberi lambang Vm, satuannya volt. Selanjutnya, arus efektif diberi lambang IF. Arus efektif ini kita bisa dapatkan dari alat ukur ya. Dengan rumus IF sama dengan arus maksimum dibagi akar 2. Selanjutnya, tegangan efektif diberi lambang VF. Dengan rumus VF sama dengan tegangan maksimum dibagi akar 2. Selanjutnya, arus rata-rata kita lambangkan dengan I bar. Dengan rumus I bar sama dengan 2 kali arus maksimum dibagi V. Selanjutnya, tegangan rata-rata kita lambangkan dengan V bar. Dengan rumus V bar sama dengan 2 tegangan maksimum dibagi Pi.
Selanjutnya ada daya dengan rumus V sama dengan tegangan dikali arus. Nah, kembali pada pertanyaan, kenapa listrik rumah menggunakan arus bolak-balik? Arus bolak-balik menggunakan tegangan tinggi. Kalau kita mau mentransmisikan listrik secara efisien, di mana tidak ada daya yang hilang selama proses transmisi, maka kita harus menggunakan arus listrik yang sekecil mungkin. Kenapa? Karena dengan arus listrik yang kecil, maka elektron yang berpindah juga sedikit. Oleh karena itu, pada transmisi jarak jauh, biasanya listrik yang digunakan itu adalah listrik tegangan yang sangat tinggi, seperti pada gambar ini. Dengan menggunakan tegangan tinggi, maka arus listriknya menjadi kecil. Karena arus listrik kecil, maka daya yang hilang pada proses transmisi ini juga kecil. Hal ini membuat transmisi menjadi efisien. Bagaimana cara menaik turunkan tegangan? Pada listrik AC, teknik untuk menaik turunkan tegangan menggunakan alat transformator. Trafo hanya dapat bekerja jika diberi listrik AC. Oh, jadi listrik DC itu tidak digunakan karena tidak bisa menaik turunkan tegangan seperti listrik AC? Ya, kira-kira begitu. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.